Wajahnya ditato menyerupai karakter film Joker. Pria ini telah melakukan banyak kejahatan dan masuk ke dalam penjara. Akan tetapi, meski berada di balik jeruji besi, bisa-bisanya pria ini melakukan tindakan yang sungguh di luar nalar manusia normal. Sungguh perbuatan yang tidak masuk akal. Sebelum kita lanjut, kami ingin mengingatkan bahwa kejadian yang kami ceritakan ini adalah kisah nyata. Oleh sebab itu, jangan lupa like, comment, and skill cap. Oke, without any further ado, langsung saja kita ke ceritanya, and welcome to Jurnal Balinesia. Pria ini bernama Jamie Osuna. Ia memiliki banyak catatan kriminal di kepolisian. Jamie dihukum penjara setelah ia menghilangkan nyawa seorang wanita berumur 36 tahun bernama Vete Pena, seorang ibu yang memiliki 6 orang anak. Beberapa tahun berlalu, kasus itu pun meredup dari sorotan publik. Publik dikejutkan kembali dengan berita yang mengabarkan bahwa Jamie Osuna yang berumur 31 tahun itu telah menghilangkan nyawa teman satu selnya di penjara dengan cara yang sangat sadis. Untuk lebih detailnya, kami tuliskan di kolom komentar agar video ini aman dari peninjauan YouTube. Jamie Osuna terlahir pada tanggal 7 Maret 1988. Ia dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang sangat rumit. Pada tahun 1988, ibu Jamie bernama Michelle yang pada saat itu berumur 19 tahun menikah dengan ayah kandung Jamie yang berumur 21 tahun. Namun Michelle merasa pada saat itu laki-laki pilihannya bukanlah pria yang baik karena ia kerap menerima kekerasan secara fisik. Awal tahun 1988 ketika Michelle hamil besar, perutnya ditendang oleh ayah kandung Jamie yang membuat bentuk telinga Jamie tidak normal ketika ia lahir. Pada bulan Oktober 1989, mereka bercerai dan ketika itu Jamie masih bayi. Tidak lama setelah itu, ayah kandung Jamie ditangkap karena melakukan kekerasan kepada seorang pria yang sedang dekat dengan Michelle. Michelle kemudian menikah dengan pria baru itu yang bernama Jeff. Pernikahan tersebut berlangsung pada saat Jamie berumur 1 tahun. Entah mengapa, ayah baru Jamie dan keluarganya sangat benci terhadap Jamie. Ketika Jamie berumur 8 tahun, ia pernah dilempar batu bata oleh pamannya. Ada juga kejadian seperti pada saat makan bersama-sama dengan saudara-saudaranya yang lain, ayah tirinya menjauhkan makanan dari Jamie. Ia diikat di kursi dan ketika saudara yang lain selesai makan, Jamie baru diperbolehkan makan, itu pun dengan catatan Jamie harus memakannya di lantai seperti hewan. Pada umur 12 tahun, Jamie pernah menanyakan kepada ibunya kenapa ayah tirinya sangat jahat kepadanya dan kenapa ibunya tidak pernah membela Jamie, bahkan cenderung mendukung kelakuan ayah tirinya itu. Namun ibunya tidak pernah menjawab pertanyaan itu. Pada akhirnya di tahun 2000 saat Jamie remaja, ia diperbolehkan tinggal bersama kakek dan neneknya. Ketika umurnya 15 tahun, Jamie ditangkap polisi karena melakukan penusukan terhadap seorang anak laki-laki. Pada sebuah interview, Jamie bercerita tentang masa kecilnya. Ketika ia berumur 9 tahun, Jamie sudah membunuh banyak binatang. Ia pernah memasukkan kucing ke dalam kulkas selama 15 menit. Kemudian mengeluarkan kucing itu dan memasukkannya lagi ke dalam oven. Jamie sangat senang melihat makhluk lain tersiksa. Ia merasa sangat berkuasa ketika melakukan hal tersebut. Walaupun memiliki masa kecil dan masa remaja yang sangat kelam, Jamie pernah menikah dan memiliki anak. Kita panggil saja wanita ini Jane. Jane bukanlah nama sebenarnya karena untuk melindungi identitas anaknya yang masih kecil. Hubungan Jamie dan Jane dimulai dengan pertemuan yang tidak biasa. Pada bulan Desember tahun 2008, Jane mengadakan pesta untuk putra remajanya yang berusia 16 tahun. Pesta itu dihadiri teman-teman dan keluarga Jane. Jane telah menjadi seorang ibu di usia yang sangat muda. Ia kemudian bercerai dengan suaminya. Jane merasa dia pantas mendapatkan malam yang menyenangkan sehingga dia mulai menari dengan seorang pria muda. Namun dari kejauhan, seorang pria lain yang merupakan teman dari keponakan Jane tidak suka melihat hal itu. Ia jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Jane. Pria itu adalah Jamie Osuna. Jamie kemudian mengambil pisau dari dapur dan menikam pria yang berdansa dengan Jane. Namun untungnya lukanya tidak terlalu parah. Dikarenakan hal ini, Jamie ditangkap dan masuk penjara.
Dari balik jeruji besi, Jamie Osuna mulai menulis surat untuk Jane. Ketika pertama kali bertemu di pesta itu, usia Jane 37 tahun dan usia Jamie 20 tahun. Rentan usia yang cukup jauh. Namun hal ini tidak menyurutkan niat Jamie. Jamie mulai merayu dan mereka saling menulis surat selama Jamie di penjara selama 1 tahun. Jane pun setuju untuk menjemputnya ketika Jamie keluar penjara. Lalu pasangan itu sepakat untuk mencari kamar hotel. Kencan satu malam itu ternyata membuat Jane hamil. Jamie meyakinkan Jane bahwa ia bisa menjadi ayah yang baik. Pada bulan Februari 2010, pasangan ini menikah di rumah nenek Jamie. Namun kehidupan pernikahan mereka dipenuhi dengan siksaan fisik dan psikis yang tak kunjung usai. Jamie berubah dari pria yang manis menjadi kejam, dari perhatian menjadi posesif, dan akhirnya menjadi kasar secara fisik. Pada suatu malam setelah bertengkar, Jamie mencuri abu mendiang ibu Jane. Jane melaporkan kepada polisi dan Jamie kembali ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2010. Jamie dijebloskan ke penjara tak lama setelah bayi mereka lahir. Pada tanggal 30 Januari 2011, pengadilan memutuskan untuk memberikan Jamie pembebasan bersyarat. Akhirnya Jamie pun keluar dari penjara. Jane memberikan Jamie kesempatan lagi, berharap mereka bisa menjadi keluarga yang normal. Namun pada saat itu Jamie sudah mulai menggunakan obat-obatan terlarang yang membuatnya malah semakin kejam. Jamie mulai mengganggu anak-anak Jane dari pernikahan sebelumnya. Karena merasa terancam dengan segala kelakuan Jamie, Jane kembali melaporkan Jamie ke kantor polisi. Pada tanggal 31 Maret 2011, Jamie kembali ditangkap karena pelanggaran bebas bersyarat. Selama beberapa bulan Jane merasa aman. Sampai pada tanggal 31 Oktober 2011, Jamie kembali dibebaskan. Wajahnya sudah dipenuhi tato seperti karakter dalam film Joker. Dan Jamie mulai menghantui Jane lagi. Dia berada di luar menatap kamar Jane dan pergi sebelum polisi tiba. Hal ini membuat Jane menjadi sangat paranoid. Jamie sengaja melakukan hal ini. Baginya itu adalah bagian dari permainan dan Jamie merasa menang. Pada suatu hari tanggal 14 November 2011, Jamie menelpon Jane dan mengatakan bahwa ia telah membunuh seseorang di Hotel Al Morocco. Jane pun merasa kaget dan memeriksa kebenaran tersebut dengan menelpon 911. Namun tidak ada laporan pembunuhan di hotel tersebut. Setelah beberapa hari berlalu, Jane melihat berita tentang kejadian yang Jamie beritahukan sebelumnya. Dan ternyata benar. 13 November 2011, seorang cleaning service menemukan tubuh VT Pena yang sudah tidak bernyawa di sebuah kamar hotel Al Morocco. Mengetahui hal itu, Jane pun melapor ke polisi bahwa Jamie adalah pelakunya. VT Pena baru bertemu Jamie pada malam sebelum kematiannya. Ia ditemukan tidak bernyawa dengan pisau dan gunting yang menancap di punggungnya. 18 November 2011, Jamie ditangkap atas pembunuhan tingkat 1 terhadap VT Pena dan dituntut hukuman seumur hidup. Dalam penyelidikan, Jamie menyangkal pembunuhan itu, tetapi ia mengakui bahwa dirinya adalah orang yang kejam dan cenderung melakukan kejahatan. Walaupun dalam penjara, Jamie masih saja mengganggu Jane. Salah satunya dengan mengirimkan tikus mati ke rumah Jane yang dikirimkan dari dalam penjara. Entah bagaimana Jamie bisa melakukan itu. Dalam sebuah wawancara, Jamie mengatakan bahwa semua ini adalah petualangan yang luar biasa. Ada tawa, ada rasa gembira, dan ada tangis kesedihan. Dia sangat menyukainya. Walaupun waktu terulang kembali, Jamie akan tetap melakukan hal itu. Menurutnya, dia lebih suka menghilangkan nyawa orang daripada berhubungan wik-wik dengan wanita tercantik di dunia sekalipun. Wow. Dalam wawancara itu pun diketahui Jamie telah menghilangkan nyawa 2 orang lain yang tidak diketahui publik. Jamie juga mengatakan dia akan membunuh jika ada kesempatan. Tidak peduli mereka guru, pengacara, anggota geng, orang tua, bahkan keluarganya sendiri. Hal itu dilakukannya untuk memenuhi hasratnya saja. Sakit sekawan ini. 28 Maret 2017, lebih dari 5 tahun setelah penangkapannya, Jamie mengaku bersalah atas pembunuhan yang ia lakukan terhadap VT Pena. Kemudian pada bulan Mei 2017, ia dipindahkan ke penjara lain. Di dalam penjara itu, Jamie sering melakukan kekerasan terhadap teman satu selnya sehingga ia ditempatkan di dalam sel sendirian. Selang 2 tahun kemudian, sipir penjara akhirnya memperbolehkan Jamie untuk memiliki teman satu sel. Namun,
Jamie lagi-lagi menjadi pusat perhatian publik. Ia melakukan pembunuhan yang sangat mengerikan. Jamie ditemukan di dalam selnya bersama dengan tubuh teman barunya itu yang sudah tidak bernyawa. Teman satu selnya itu baru saja dipindahkan ke sana kurang dari 24 jam. Korbannya adalah Luis Romero, seorang pria yang berumur 44 tahun. Romero ditemukan tidak bernyawa di selnya sekitar pukul 7.30 pagi pada tanggal 9 Maret 2019. Romero telah menghabiskan 27 tahun di penjara atas pembunuhan seorang wanita pada tahun 1992 ketika ia masih remaja. Menurut laporan, dalam beberapa hari lagi Romero akan dibebaskan dari penjara. Namun sial baginya, berada satu sel dengan Jamie, si pria psikopat gelo, sadis to the moon manusia ini. Detail terkait apa yang dilakukan Jamie terhadap tubuh Romero kami tulis di kolom komentar agar video ini aman dari peninjauan YouTube. Pihak berwenang meyakini Jamie Osuna menyerang Romero dengan silet yang dimodifikasi. Silet itu ditemukan di dalam sel oleh pihak kepolisian. Penyelidik tidak tahu berapa lama Romero sadar ketika kejadian keji itu berlangsung. Namun mengingat senjata yang digunakan adalah silet, kemungkinan Romero berada dalam kondisi sadar paling tidak selama 3-4 jam. Kejadian itu sangatlah mengerikan, tapi bagi jaksa, keluarga Jamie dan keluarga VT Pena itu tidaklah mengejutkan. Bahkan pihak penyidik mengatakan, jika ada hukuman mati, Jamie adalah orang yang pantas menerimanya. Akibat pembunuhan itu, Jamie Osuna terancam hukuman mati. Keluarga Romero mengajukan gugatan dengan mempertanyakan mengapa Romero ditempatkan di satu sel dengan Jamie Osuna, padahal Jamie memiliki track record yang buruk di penjara. Ada spekulasi mengatakan kejadian ini sudah diatur oleh petugas penjara, karena seharusnya selalu ada pemeriksaan setiap 30 menit. Namun Jamie lolos dan melakukan tindakan sadis malam itu. Dalam sebuah laporan dikatakan bahwa ada kelalaian petugas dalam penghitungan narapidana yang mengatakan Romero masih hidup. Dan yang lebih mengherankan lagi adalah pihak penjara memberitahu keluarga Romero melalui telepon dan meminta uang kepada pihak keluarga agar jenazah korban bisa dikeluarkan dari penjara. Gile bener dah. Di awal 2021, Jamie Osuna dianggap tidak layak secara mental untuk diadili, sehingga ia tidak bisa benar-benar disidang sampai Jamie dinyatakan sehat secara mental. Dalam pemeriksaan psikiater, Jamie menderita penyakit mental yang sangat parah. Diagnosisnya termasuk gangguan spektrum skizofrenia, gangguan kepribadian antisosial, dan gangguan stres pasca trauma. Menurut laporan, Jamie saat ini berada di sebuah penjara yang memiliki program psikiatri untuk merawat narapidana atau pasien yang mengalami kesehatan jiwa. Itulah Jamie Osuna, seorang pria yang sadisnya to the moon. Sekian video kita kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya Iqbal, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.